Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita masalah akhirat, insyaallah untuk rekaman yang ke-58. Mari kita perhatikan dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ini Allah menjanjikan kepada kita dan memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa yang hatinya dibukakan hidayah, maka dia akan senang kalau belajar agama dan sebagainya. Mari kita lihat ayat 125 dan seterusnya sampai dengan 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat petunjuk hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima ajaran Islam, untuk menerima segala pengetahuan mengenai agama. Dan siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini sebenarnya kalau terjemahannya begitu, ya. Tapi inilah permulaan Allah membukakan dada. Ayat permulaan membukakan dada kita, ya. Yang pertama kali dalam Al-Quran ini ayat yang membukakan dada kita, ya. Bisa dada orang yang beriman menjadi orang yang beriman menjadi suka dengan belajar, bisa membukakan orang yang tidak beriman kepada iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillah, maka siapa dikehendaki oleh Allah ayahdiyahu, untuk dia tunjuki, ya, yashrah sadrahul Islam, hatinya lapang, dadanya, ya, kepada agama Islam. Wa may yurid ayyudillah, barang siapa yang dikehendaki untuk dia sesatkan, jangan dianggap seolah-olah Allah itu semau-maunya. Penyesatan yang dilakukan oleh seorang kemudian Allah sesatkan, itu karena enggak punya harapan lagi, ya, untuk seorang jadi beriman, jadi terbuka, gitu. Jadi tinggal lagi menstempel, ya. Yaj'al sadrahu doyikon, ya, dadanya sempit,
sangat berat, harajan sadrahu dayqan, harajan sempit dan berat hati, ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia mendaki gunung. Sebetulnya ayat-ayat ini berkenaan dengan pengetahuan, ya. Orang dulu mungkin mendaki gunung, ya, semakin tinggi semakin sesak dada, ya. Tapi mungkin mereka waktu itu belum tahu, karena sesak dada itu karena kekurangan oksigen, ya. Karena kekurangan oksigen jadi sesak dada, ya. Tapi kalau kita sekarang ini sudah mengerti bahwa sesak dada itu karena kekurangan oksigen. Ini ayat ini berindikasi kepada pengetahuan, ya. Kadzalika yaj'alullah, demikianlah Allah menimpakan ar-rijs, siksaan, alal ladzina la yu'minun, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman. Seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang Islam pun yang hatinya tidak terbuka kepada belajar, kepada keinginan belajar, pengetahuan, ya, yang akan meningkatkan imannya, gitu. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah, dan ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Jadi kalau kita membicarakan jalan yang lurus adalah hati yang lapang. Sebetulnya kalau dalam arti kata-katanya, ya, siratal ladzina an'amta, ihdinas siratal ladzi, jalan yang lurus, mustaqimah. Jadi mim itu menunjukkan orang, mustaqimah jadi orang jalan yang mantap, ya. Mustaqim itu dengan adanya mim menjadi orang, jalan yang lurus, jadi jalan orang yang lurus, orang yang istiqomah. Mustaqim itu orang istiqomah. Qad fassalna, sungguh kami telah jelaskan. Fassalna ya, itu jelaskan. Jadi kalau fassalna, jadi dijelaskan terus menerus, ya. Sama dengan qatala. Kalau qatala itu memotong, ya. Tapi qatala itu mencincang. Jadi banyak gerakan-gerakan memotong. Kalau fassalna, jadi kami selalu, ya, menjelaskan ayati liqaumi yazakkarun, ayat-ayat kami, ya, kepada kaum yang menerima pelajaran. Jadi ayat-ayat itu berarti Al-Quran juga, tapi maksudnya kebesaran Allah SWT. Jadi ada 10 sekitar sinonim daripada Al-Quran itu: Al-Quran, Al-Furqan, Al-Huda, ya, Al-Bayyinah, An-Nur,
al-ayah. Jadi kalau kita lihat kata-kata itu yang kita jumpai dalam Al-Quran, maka hati kita langsung ngeklik. Nah, ini maksudnya gitu. An-nur, ar-ruh. Lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka itu kampung halaman surga. Lahum darussalam inna rabbihim, di sisi Tuhan. Wa huwa waliyuhum, dan dia adalah pelindung. Bima kanu ya'malun, karena apa yang dikerjakan olehnya. Saya kira sebagai pembuka cukup kita sampaikan 3 ayat itu, ya. Mudah-mudahan dengan membuka ayat-ayat itu terbukalah hati dan pikiran kita dalam memaknai. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, takwa itu ada 7 tingkat. Takwa itu ada 7 tingkat. Setiap tingkat ada hati yang menguatkan. Ada hati yang menguatkan itu. Ada strata yang menunjukkan perbedaan antara takwa pertama, takwa kedua, takwa ketiga, antara lain ditunjukkan dengan hati, ya, dikuatkan dengan hati, kemudian dikuatkan dengan syarat kondisi dari satu strata untuk mencapai strata yang lain. Nah, salah satunya ini itu di dalam ketakwaan itu, ayat yang pertama yang membukakan hati kita yaitu ayat ini yang pertama kali, ya. Yashraha sadrahu al-Islam. Jadi hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, ya. Dan inilah menuju Darussalam. Ya, menuju Darussalam itu ini. Ya. Jadi ayat ini berupa ayat-ayat yang dijelaskan kepada kita nanti. Ya, nanti. Ya, jadi ada 2 nanti. Nanti ayat ini di surah Az-Zumar tergambar satu ayat yang dahsyat gitu. Nah, jadi di bedanya ayat tersebut dengan ayat di dalam surah Az-Zumar 22, yaitu afamai syarahallah sadrahu al-Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Ada nur, ya. Jadi insyaallah nanti terlihat bedanya. Yang ini pada level ayat yang membukakan hati pada level pertama, yang ini yang level lanjutnya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.